Ya, sahabat Indonesia Globe dimanapun Anda berada, kali ini saya Aryawan bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bang Aceh Hasan Sajili, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan Arab Saudi yang kemudian membuka peluang, membuka ruang sangat besar untuk ibadah umroh, dan sebenarnya apa yang menjadi kebijakan Arab Saudi dan juga apa langkah antisipasi baik dari DPR maupun pemerintah agar supaya jamaah umroh yang kemudian melaksanakan ibadah di sana tidak terkena dengan COVID-19 atau bisa menjalankan protokol COVID-19. Nah, kita akan membahas langsung dengan Bang Aceh. Oke, Bang, ini kan Arab Saudi kemudian sudah membuka untuk jamaah umroh dan posisi hari ini memang masih pandemi. Nah, dari Komisi 8 sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Ini dengan dibukanya jamaah umroh di Arab Saudi. Ya, tentu kita patut bersyukur ya bahwa pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga negara Indonesia, terutama yang beragama Islam, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh setelah hampir 8 bulan kita tidak diperbolehkan untuk berkunjung ke Arab Saudi karena pandemi COVID-19. Memang soal diperbolehkannya warga Muslim Indonesia untuk melakukan umroh ini patut juga disertai dengan penanganan COVID yang ketat gitu ya, terutama dalam hal protokol. Saya mendapatkan kabar bahwa sudah ada 3 gelombang dari jamaah umroh Indonesia dari sejak tanggal 1 November yang sudah berada di sana, dan ternyata ada 13 orang yang positif COVID-19 gitu. Nah, kami tentu sangat khawatir ya, karena bagaimanapun sangat penting sekali menjaga keselamatan dari warga negara Indonesia, warga Muslim gitu, agar mereka tidak terpapar virus COVID-19 ya. Kenapa? Karena kalau satu orang saja terpapar, pasti dia akan menularkan kepada banyak orang. Nah, tentu pemerintah Arab Saudi sendiri kan sudah memiliki protokol yang sangat ketat, misalnya soal pembatasan usia, yang boleh untuk umroh itu usia 18 sampai 50 tahun, harus PCR swab 3 hari sebelum keberangkatan, kemudian umrohnya selama di sana tidak boleh lebih dari 1 kali, untuk masuk ke Masjidil Haram juga harus mendaftar dulu, kemudian untuk ke Masjid Nabawi juga harus mendaftarkan dulu. Jadi memang di tengah pandemi COVID-19, saya kira pemerintah Arab Saudi pun memiliki protokol yang cukup ketat untuk memastikan bahwa COVID-19 jangan sampai mengalami penularan selama di sana gitu. Nah, kalau untuk misalkan ada bahasa perlu ada satgas antara DPR dan pemerintah untuk memantau jamaah umroh agar tidak terjadi penyebaran COVID baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Ya. Itu menurut Abang gimana, Bang? Ya, kami terus terang saja menginginkan supaya ada sebetulnya kan begini, umroh itu kan dilakukan oleh pihak travel ya, oleh penyelenggara ibadah umroh ya. Jadi memang sepenuhnya murni dilakukan oleh private sector atau bisnis gitu ya. Nah, tapi pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah tersebut. Kenapa? Karena ini kan dalam situasi pandemi COVID tentu bukan hanya semata-mata soal bisnis, tetapi soal bagaimana memastikan agar umroh tersebut jangan sampai menjadi tempat penularan COVID. Nah, untuk itu disinilah peran pemerintah dan juga kami di DPR untuk bisa memastikan supaya masyarakat terlindungi, masyarakat terselamatkan, jangan sampai umroh menjadi tempat penularan COVID-19. Apalagi di Arab Saudi juga sama kondisinya dengan yang terjadi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa kalau umroh itu kan sudah berinteraksi bukan saja dengan orang Arab Saudi, tetapi juga dengan negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu buat kami tentu akan mendesak kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama, agar protokol COVID-nya itu betul-betul ketat. Dari mulai keberangkatan harus dikarantina, sampai di bandara pun juga harus dipastikan bahwa
legalitas kesehatannya itu disertai dengan laboratorium yang terpercaya. Jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak jujur, misalnya hanya untuk berangkat umroh kemudian memanipulasi tes kesehatan atau tes COVID gitu ya. Pasti di pihak Arab Saudi pun juga akan melakukan hal yang sama gitu, karena pandemi COVID-19 ini jangan sampai kemudian membuat dan mendorong pandemi ini semakin menular kemana-mana begitu.